ada pertanyaan titipan Kiai Mat. Pertanyaan titipannya tuh begini. Bulan puasa masih bohong tentang nasab, ngaku cucu Nabi padahal bukan. Itu gimana ininya puasanya ini Kiai Mat? Apa mending tidak usah puasa gitu karena percuma begitu. Kalau ini ya, kalau saya niruin doktrin-doktrin dari Kerang Habib Alwi itu kan begitu. Kalau tidak cinta percuma sholatnya, percuma puasanya. Nah ini apa kalau ke Kerang Habib Alwi juga mereka percuma gitu puasanya dan sholatnya ya? Gimana ya Iman? Iya, itu ada juga pertanyaan yang sama yang diberikan kepada para koruptor. Itu koruptor katanya pada mau puasa gitu, tetapi kenapa korupsi seneng, kenapa makan babi itu nggak mau gitu. Sama sekali makan babi itu orang-orang koruptor itu nggak mau, tapi kalau makan uang haram itu seneng gitu. Apakah apa nggak bagus gitu kalau koruptor itu makan juga itu babi, dia seneng barang haram. Saya kira itu sama juga dengan para Ba'lawi yang nasabnya sudah terbukti terputus, tapi juga ada di antara mereka yang masih mau puasa, ya monggo-monggo saja. Jadi dosa pengakuan mereka sebagai cucu Nabi suatu hal, untuk memenuhi taklif dia sebagai seorang muslim adalah hal lainnya. Jadi apakah sah itu puasanya? Secara ilmu fikih puasanya tetap sah, tetapi pengakuan dia sebagai sebuah keyakinan dia atau tidak berdasar keyakinan karena tidak berdasarkan bukti-bukti, itu hal lainnya yang akan membawa kepada mereka penyesalan yang tiada tara nanti di dalam akhirat. Jadi mereka sekarang ini mengaku Nabi bersama dengan dalil yang tidak dapat mereka berikan kepada masyarakat, ini merupakan sebuah dosa yang terus-menerus, dosa yang tidak pernah selesai, bahkan mereka lagi tidur pun itu berdosa. Jadi para Habib Balawi itu lagi tidur pun dia berdosa. Berbeda dengan orang yang berzina, mereka berzina hanya ketika waktu berzina. Tapi Ba'lawi ini dia berdosa itu ketika dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan dalam masjid, dia dalam keadaan di WC, semuanya setiap waktu yang mereka ada di dalamnya, maka mereka terus dalam kemaksiatan kepada Allah. Manidda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya. Ubaid itu tidak punya, Ahmad tidak punya anak bernama Ubaid. Maka fal jannatu alaihi haram, maka surga itu adalah haram baginya. Nah ini sudah jelas begitu Mas Rifki untuk pembukaan. Jadi bertaubatlah, pung masih Allah kasihkan waktu bagi para Balawi itu. Coba tanyakan pada yang sudah meninggal itu Balawi-Balawi, mintakan mimpi kepada Allah untuk bertemu dengan Balawi yang sudah meninggal, kemudian tanyakan kepada mereka tentang kebenaran nasab itu atau tentang keadaan mereka di sana. Apakah mereka diakui oleh Rasulullah sebagai keturunannya, atau apakah mereka diabaikan Rasulullah, bahkan dianggap berdosa kemudian disiksa di alam barzah. Ini masa iya banyak orang yang mengaku wali-wali dari klan mereka, kemudian tidak ada satupun yang bisa untuk menembus alam barzah, kemudian bertanya kepada Faqih Muqaddam jika ada, bertanya kepada luhur-luhur mereka di sana, apakah benar mereka ini bukan cucu Nabi sesuai dengan penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di dalam dunia ini nasab kita sedang dipermasalahkan.
Sekarang mungkin kalian kan sudah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Mungkin sudah ada jawabannya. Coba satu saja bersaksi kepada kita, masyarakat Indonesia. Siapa di antara mereka yang merasa sufi, yang merasa dekat dengan Allah, mintakan kepada Allah satu saja Balawi yang sudah wafat untuk kemudian hadir dalam mimpinya Kang Mas Pakih Wirahadiningrat untuk mengatakan bahwa sebenarnya aku adalah cucu Nabi. Atau kalau mereka Balawi ini mengaku sering bertemu Nabi, kayak Lutfi bin Yahya itu ngomong sering sekali bertemu Nabi, mau berhenti dari NU nggak boleh katanya oleh Nabi Muhammad. Coba Lutfi bin Yahya yang mengaku-ngaku sering bertemu Rasulullah, mintakan Rasulullah untuk hadir dalam mimpi Imaduddin Utsman untuk memberitahu bahwa kamu Lutfi bin Yahya adalah merupakan keturunannya. Tidak akan pernah terjadi walaupun dia itu menginginkannya. Nggak bakal. Nah ini, maka kibin-kibin ini harus juga mempunyai kesadaran. Kita tidak akan pernah capai untuk terus memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam, warga Nahdiyin, bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Seperti mereka juga, para Balawi itu tidak pernah capai untuk mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik. Ada kiai-kiai yang jadi kibin mengatakan bahwa hentikan Kiai Imaduddin untuk membahas nasab Habib. Serahkan saja pada masyarakat. Apakah masyarakat mau mengikuti Habib ataukah tidak? Seharusnya Kiai Kibin begitu itu bertanya juga atau memerintahkan juga kepada Balawi untuk menghentikan semua pengakuannya sebagai cucu Nabi di hadapan publik. Karena pengakuan mereka sungguh demi Allah tidak ada dalilnya dan palsu. Pengakuan mereka adalah pengakuan palsu untuk membodohi masyarakat umat Islam Indonesia. Yang tercerahkan hari ini hanya darah-darah keturunan para pejuang. Tapi seluruh bangsa Indonesia ini kan tidak semuanya. Ada darah-darah pahlawan, darah pejuang. Bisa untuk dibuktikan. Hari ini yang mau ikut merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Di situ mengalir leluhur-leluhur para pejuang Nusantara di masa silam. Dan orang-orang yang tidak memiliki kepedulian itu bisa dibuktikan. Susuri ke atas. Adakah pejuang yang pernah ada di dalam struktur nama-nama keturunanmu? Ataukah memang pengkhianat yang ada di sana? Wallahu a'lam bishawab.